Saudara sekalian, telah kita dengarkan tadi tema pada malam hari ini, yaitu tentang keutamaan Ahlul Baitnya baginda Rasulullah SAW, dan bagaimana kita menyintai daripada Ahlul Bait yang Nabi SAW merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim. Selanjutnya, sebelum saya lemparkan pertanyaan kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini, ada pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp atau pesan WA, yang mana beliau menanyakan bagaimana hukumnya secara syariat Islam bagi orang umat Islam yang tidak mempercayai adanya dzurriyyah daripada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang Islam yang mencintai dzurriyyah Nabi tetapi masih pilih-pilih. Nah, itu ada dua pertanyaan, Beb. Silakan mungkin bisa dijawab dulu, nanti kita akan menunggu pada pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Yang pertama, ada pembuktian itu keturunan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi apa pertanyaan? Ya, bagaimana hukumnya seorang Muslim tidak mempercayai adanya keturunan Nabi? Nah, ini ada salah satu ulama, ya, bernama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini seorang pejabat yang ngerti agama juga. Dia tanya kepada Imam Musa Al-Kadzim. Imam Musa Al-Kadzim ini adalah salah satu anak keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ditanya begini, kaifa qultum? Kamu ini ngaku-ngaku, katanya begitu. Kalian mengatakan bahwa kalian ini adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Dan sedangkan kalian ini dari anak laki, dari Sayyidina Ali. Bukan dari ini, pokoknya kan keturunan dari bapak, bukan dari ibu, begitu bahasanya, ya. Maka bukankah seorang itu nisbahnya ke bapak, ke kakek dan kakeknya bukan daripada ibunya? Maka Sayyidina Musa Al-Kadzim menjawab dengan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Beliau mengatakan bahwa tidakkah Nabi Isa punya ayah? Apakah Nabi Isa punya ayah? Enggak. Kenapa dia bin Maryam? Ini pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan lagi. Sehingga mereka mengatakan bahwa ayat ini wa innama ulhiqa bi dzurriyyil anbiya min qibali ummih. Dan yang namanya Nabi Isa seorang nabi, keturunan atau Nabi Isa ini nisbahnya ke ibunya, dia seorang nabi. Apalagi aku, apalagi keluarganya Rasulullah SAW. Nisbahku adalah ke Ummuna Fatimah, yaitu Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Mencintai keluarga Nabi tetapi masih pilih-pilih, tidak secara menyeluruh. Ini menarik ya. Nah, sebelum saya menjawab ini, saya mau tambahkan sikap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ulama mazhab. Imam Syafi'i mengatakan begini, ya ahla baita Rasulillah hubbukum, wahai keturunan Nabi, ahli baitnya Nabi, cinta kepada kalian itu adalah fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, wajib yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, hukumnya wajib. Kafakum min azimil qadri annakum, cukup kalian ini agung, man lam yusalli alaikumu fala salata lahu, yang enggak bersalawat kepada kalian, salat kalian tidak sah. Kita kalau tasyahud mesti salawat enggak? Kalau kita enggak salat sama Nabi, salat kita enggak sah. Imam Syafi'i mengatakan orang yang tasyahud asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan shalli ala Muhammad, enggak sebutin keluarga Nabi, enggak sah salatnya. Cukup sebuah keagungan buat keluarga Nabi, ada orang salat enggak mau nyebutin keluarganya Rasulullah SAW. Ya, nah timbul pertanyaan, oh ini Al-Quran sudah mengagungkan keturunan Nabi, keluarga Nabi, hadisnya banyak, ini banyak. Timbul di zaman sekarang gimana nih? Anak cucu Nabi, Habib, kadang-kadang ada kelompok mereka yang enggak beres. Ada yang tidak sesuai dengan jalur kakek moyangnya. Ada yang kadang-kadang bermaksiat, melakukan kesalahan. Nah ini penting. Kalau seseorang cinta kepada keluarga Nabi,
maka tidak dilihat siapa dia, tidak dilihat bagaimana apa perbuatannya. Yang pertama dilihat di dalam darah dagingnya ada darah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita benar-benar mahabbah kepada mereka, habaib atau dzurriyyah tadi yang melenceng, ditolong, dilempengin, bukan dicaci maki, bukan dihina. Ah, ini Habib apa? Kerjaannya minum. Ini Habib apa? Kerjaannya maksiat. Hei, cukup kau punya ucapan. Di dalam darah dagingnya ada darah Rasulullah. Hati-hati bersikap seperti itu. Kalau kau cinta, selamatkan dia. Tolong dia, bantu dia. Kau bantu dia, berarti kau bantu Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpesan, kalian katanya, kalau mau mencuri hati Nabi, mau dapat kasih sayang dari Nabi, perhatiin keluarganya, perhatikan keluarga Rasulullah SAW. Nah, ada pernah satu cerita menarik. Ada seorang ulama besar, tinggalnya di Mekah, tinggalnya di kota suci Mekah. Tiap hari mimpinya ketemu Nabi. Tiap hari, bukan 3 hari sekali, seminggu sekali, enggak. Ini tiap hari, enggak berhenti salawat. Kebetulan melihat ada keturunan Nabi atau Sayyid atau Habib dalam kondisi mabuk di jalan, maka ditendang oleh dia. Ditendang. Ini Habib apa, keturunan Nabi kok mabuk? Ditendang sama dia. Maka waktu berlalu, malam datang, dia ibadah seperti biasa, salat seperti biasa. Tapi di malam harinya dia nggak bisa mimpi Nabi. Besok pagi dia bingung, kok nggak mimpi Nabi? Hari kedua begitu, hari ketiga terus nggak mimpi Nabi. Dia nangis sekencang-kencangnya, minta sama Allah, ya Allah berikan aku petunjuk, aku pengen mimpi Nabi. Maka di hari 1 pekan berikutnya, dalam riwayat 3 hari berikutnya, itu mimpi ketemu Nabi. Nabi biasanya menyambut dia dengan bahagia. Nabi diam. Dia tanya, ya Rasulullah, biasanya aku mimpi berjumpa dengan engkau, biasanya bertatapan dengan engkau, kenapa 3 hari ini aku gak mimpi? Maka Nabi tanya, apa yang kau lakukan 3 hari yang lalu? Apa yang kau kerjakan 3 hari yang lalu? Dia mikir-mikir, apa? Ya, aku melihat seorang mabuk dari anak keturunanmu. Kau melihat keturunanku mabuk? Ya. Kau tendang? Nabi tanya gitu. Kau tendang? Kau hinakan? Itu darah dagingku, kata Rasulullah SAW. Jadi gak sembarangan. Kalau kau benci sama dia, gak akan bisa mimpi aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini jadi bahaya. Jadi kalau kita ngelihat ada Habib atau dzurriyyah Nabi yang gak beres, lempengin, nasehatin. Berkah setiap kampung. Kata Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, setiap kampung kalau ada Habibnya, itu ada nur yang tersemar di situ. Itu luar biasa, ya. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Maju ke depan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa Ahlul Bait itu keluarga dari Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Lalu pertanyaan saya, ada ulama sunnah yang mengatakan bahwa ayah Nabi ada di neraka. Itu gimana, Bib? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sebelum saya jelaskan ayat di dalam Al-Quran, kita harus memahami untuk penjelasan dalil. Dalil yang terkuat adalah di dalam Al-Quran. Referensi pertama Al-Quran. Kalau tidak di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka di dalam hadis. Kelompok tertentu yang mengatakan ayahnya Nabi, ibunya Nabi kafir, itu bersandarkan kepada sebuah hadis, berdasarkan sebuah hadis. Adapun berkiblat kita kepada Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu komunitas masyarakat. Kami tidak akan mengazab mereka kelak di yaumil qiyamah sampai kami utus seorang rasul. Di kota suci Mekah pada saat itu tidak ada rasul. Sepakat para ulama bahwa kedua orang tua Nabi itu adalah ahlu fitrah,
ahlu fitrah adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang bukan daripada kelompok orang kafir, seperti ada orang yang menyangka, menisbahkan, dan mereka termasuk kaum najun, selamat. Jadi ayahnya Nabi, ibunya Nabi, orang suci dan orang yang selamat. Kenapa? Di masa kehidupan ayah dan ibu Nabi belum ada Rasul, belum ada Nabi. Karena Nabi sebelumnya itu kan Nabi Ibrahim jauh masanya, jauh waktunya, dan itu adalah tidak tepat. Kenapa? Karena Allah mengutus setiap Nabi ada tempatnya masing-masing. Nabi ini diutus di kampung ini, Nabi itu diutus di kampung itu, Rasul ini di kampung ini, Rasul ini di kampung itu. Dan ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diutus kafah untuk sekalian manusia. Jadi orang tua Nabi selamat. Ini sepakat daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Allah berfirman, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami utus seorang Rasul. Orang tua Nabi pada saat masa hidupnya tidak sempat berjumpa dengan Nabi, apalagi berjumpa dengan seorang Rasul. Jelas ini. Ini. Lalu yang kedua, orang ini kalau ngomong adab yang benar. Hati-hati. Kira-kira Nabi, kira-kira nih, pantas gak bapak dan ibu Nabi di neraka? Akhlak nih orang gak ada sama sekali. Gak ada akhlak, tidak ada adab sama sekali, bahkan bahkan ini orang yang menganggap orang tua Nabi sampai nyakitin Nabi, ini masuk dalam ayat yang tadi. Orang yang nyakitin Allah dan nyakitin Nabi, mereka akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini gak sembarangan. Nah, jadi jauhkan pemahaman-pemahaman begitu. Mikirin orang tua Nabi. Yang kita pikirin anak keturunan kita selamat apa enggak, cinta enggak sama keluarga Nabi. Ini yang bahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Al-Quran didahulukan dalil dibanding dengan hadisnya Rasul.